Nah, hari ini kita panggil tamu kita yang luar biasa. Kan teman-teman kadang gini, Pak Haji, aku punya pacar namanya si A. Sekarang pacar saya si A pacaran sama si B. Aku ditinggal. Bisa gak tuh si A sama si B kita pisahin Pak Haji? Bisa. Tuh ilmunya RDAY. Yang penting si A-nya alat kelaminnya harus ya, saya ulangi lagi ya. Misalkan ibu punya putri tercinta. Nah, putri tercintanya punya pacar namanya si A. Nah, ibu nggak srek nih sama si A. Gimana cara misahinnya? Nah, pakai ilmunya RDAY, ilmu kearifan lokal. Bisa gak pisah putrinya sama si A? Bisa. 2. Saya perempuan misalkan punya pacar laki. Nah, pacar kita yang laki itu deketin sama perempuan itu. Wah, rame misalkan. Aku mau dia pisah. Dia harus nikahnya sama saya. Bisa gak? Bisa. Pakai ilmu kearifan lokalnya RDAY. Apa tuh ilmu kearifan lokalnya? Pakai cobek sama muntu. Apa namanya? Ulekan namanya apa? Ulekan. Oh, bukan muntu. Ah? Oh, muntu. Oh, Sundanya muntu. Ah? Oh, mutu. Oh iya. Nah, diulek. Nanti diulek sambil kita ngomong. Pisah ya, pisah ya. Ayo, pisah. Nanti pisah. Itu ilmu kearifan lokal yang gak ada di tempat lain. Adanya ya di Indonesia aja. Nah, maksud saya kita enggak. Kita panggil putri kita omel-omelin. Pokoknya mamah mau kamu pisah sama dia. Yang ada tuh anak jadinya apa? Mutung. Jadi mutung kalahnya sama muntu. Mutu. Jadi mutung, MUTUNG, mutung. Kan kalau putri kita, anak kita, kalau kita jangan pacaran, marah gak dia? Marah. Pengalaman emang. Pengalaman ya. Nah, jangan diomelin. Kan itu buah hati kita. Ya udah kita kerjain aja pakai itu. Ya. Iya. Tapi yang diulek mesti ibu nguleknya mesti iya, nggak boleh di alat kelamin. Nggak boleh. Iya. Bisa. Ini Pak, di tempat lain nggak ada, adanya memang di SD Impres. Karena kalau Bapak dan Ibu pakai ilmu S1, nggak masuk logika. Apa hubungan? Begitu juga kalau Bapak dan Ibu didatengin sama debt collector. Pak Haji, debt collector udah di depan rumah, nongkrong gak mau pulang. Gampang. Ibu ke belakang, ambil ulekan, ibu ulek aja di belakang. Ini benar Pak, saya gak bohong. Jangan diusir, kalau diusir malah dia teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, pukul-pukul tiang listrik. Nanti malah tetangga semua rame. Hah? Iya. Ya, debt collector yang ada 4 orang duduk di depan, pergi gak kamu ya? Pergi gak? Awas, kalau gak pergi gue santet nih. Jadi ditakutin, dia boleh ngancam, kita pakai itu ilmunya. Manjur gak? Manjur banget. Gak ada. Cabenya gak ada, kosong. Ya. Nggak boleh. Jadi kalau nanti nggak pulang juga, nanti muntunya dilempar. Ya. Jadi nanti yang cerita testimoni langsung ya. Ya, tepuk tangan dong, luar biasa. Yo, Mbak. Kurang semangat dong. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji, guru besar kita, alhamdulillahirabbil alamin, ibu-ibu semua dan bapak-bapak, alhamdulillahirabbil alamin. Saya senang, benar-benar saya sangat bersyukur sekali ya. Saya memang asli Bogor, tapi saya baru mengenal RD Ayah ini. Kebetulan saya dikasih tahu sama temen, terus saya lihat YouTube, saya pelajari dan saya lihat terus ya. Saya simak, saya belum tahu tadinya, tapi saya dengan tekad bulat, saya harus ke sini. Akhirnya saya pas bulan puasa saya ke sini dengan tekad bulat, alhamdulillah, dengan pasti dan yakin saya ketemu sama Pak Haji. Alhamdulillah ya Pak Haji. Saya berterima kasih sekali dengan ilmu-ilmu yang ada di RD Ayah ini, benar-benar sangat bermanfaat dan benar-benar menjadikan anak saya, betul anak saya dua-duanya alhamdulillah berkah, semuanya yang benar-benar saya ini, mungkin saya tidak punya apa-apa ya Pak Haji ya. Anak saya kebetulan satu yang pertama itu di kedokteran UI lagi. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah itu masuknya dengan yang mudah, berkat dari Pak Haji juga. Di situ yang benar-benar susah masuk kedokteran, tapi alhamdulillah saya bersyukur pada Allah anak saya bisa masuk ke sana. Terus di situ anak saya kaget pas mau lebaran, datanglah laki-laki yang tidak saya sebutkan. Memang dia mungkin ada rasa suka yang tadinya dia tuh tidak pernah pacaran, karena dia memikirkan pelajaran aja sudah pusing. Mungkin ini dikenalkan sama temennya, datanglah ke rumah itu pas mau lebaran, pas puasa, dia pulang sampai malam. Saya cuman, kok ini nggak pulang-pulang, cuman saya seperti itu ya. Nah setelah pas lebaran, anak saya tuh udah kayak kegilaan lah ya sama pacarnya ini. Saya juga sudah deg-degan, kayak gimana. Akhirnya saya bilang sama Pak Haji, kata Pak Haji, udah pakai coet dan mutu. Akhirnya saya ikutin waktu itu Pak Haji pas Idul Adha saya kesini, dan akhirnya saya juga takut anak saya akhirnya beli coet yang nggak mungkin saya di belakang kan. Akhirnya saya coet itu saya beli sengaja ke pasar, saya taruh di kamar yang tidak diketahui oleh siapapun. Saya taruh di lemari itu. Nah saya setiap pokoknya habis sholat subuh saya coetin, setiap saat saya coetin. Saya sebutin nama anak saya, bintinya, terus saya sebut juga pacarnya. Putus, lepas. Tidak ada hubungan apa-apa lagi. Alhamdulillah Pak Haji, bersyukurillah, benar saya bersyukur. Saya lihat karena yang tahu anak saya yang kecil, dia tahu dari Facebooknya, mah itu kakak begini, kok ini begini, karena saya kan dia bisa ngontrol, taunya dari anak saya. Nah itu lama-lama kok saya kasih tahu, kakak jangan sama ini, begini saya cari, malah dia marah. Akhirnya kata Pak Haji, ya saya benar ibu-ibu, jangan sekali-kali marahin anak, karena anak itu makan, kita takutnya di luar sana kita tidak tahu, karena kita tidak bisa mengawasi 1x24 jam. Akhirnya saya lakukan ilmu RDI ini yang dari Pak Haji. Saya bersyukur alhamdulillah sampai sekarang kenyataannya saya kontrol tiap malam. Alhamdulillah anak saya ada di kosan terus. Sekarang sudah putus. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah benar, alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji. Saya benar-benar subhanallah. Saya yakin di situ, yakin 1000% yakin dengan ilmu ini, benar-benar takjub. Ya, terus yang kedua, anak saya mau masuk ke SMA Taruna Nusantara Magelang. Susahnya kayak apa? Alhamdulillah dengan ilmu yang diberikan dari Pak Haji, alhamdulillah RDIA itu saya jalanin, saya ijab di sini berulang kali. Saya bawa anaknya pun juga tiap malam. Anaknya itu yang tadinya tidak percaya celana terbalik itu apa fungsinya. Anak-anak sekarang itu kritis sekali. Apa fungsinya? Sampai lihat di Google fungsi dari celana terbalik.
akhirnya ada Bapak itu ada. Fungsi dari celana terbalik, akhirnya dia percaya. Anak saya tuh nggak pernah percaya. Tepuk tangan dong. Sampai sekarang dia menjalankan dengan pakai celana terbalik. Anak sekarang itu benar-benar sekarang alhamdulillah anak saya semuanya setiap hari pakai celana terbalik. WA terbalik. Akhirnya di situ kita deg-degan, saya tidak punya siapa-siapa, saya harus kemana dan kemana. Alhamdulillah anak saya lulus. Tepuk tangan lagi dong. Lulus, alhamdulillah. Kita ke Pak Haji, alhamdulillah lulus. Sekarang di Magelang, saya 3 bulan ini belum ketemu dan tidak bisa komunikasi karena masih basis. Nanti saya alhamdulillah pasti saya datang ini Oktober baru kita penutupan Pak Haji, penutupan PDK-nya. Itu yang benar-benar dia kemarin kebetulan wali kelasnya bikin surat di Japri ke saya, tulisan suratnya karena kita tidak bisa komunikasi. Di situ dibilang, Pak Mah apa yang dilakukan dari Pak Haji saya jalanin. Tepuk tangan dong. Itu semuanya pada baik semua sama dia. Dan termasuk anak saya itu mau tes lagi OSC ya, saya OSC di kedokteran itu 8 dokter yang menguji dia. Saya kata Pak Haji udah ke pembersih WC 8. Sedekah pembersih WC 100.000. Siap, saya jalankan itu. Saya cari nggak satu tempat, ya. Saya cari semuanya dan 8. Itu alhamdulillah dia sama sekali tidak remet. Tepuk tangan dong. Dan nilainya bagus. Coba mbaknya kasih tahu nih, kebetulan ibu-ibu sama bapaknya agak blow on. Remet itu apa remet? Remet itu tidak diulang. Alhamdulillah nilainya. Sekarang dia jangan percaya, akhirnya sampai sekarang dia setiap tes, dia selalu yang tadinya dia tidak percaya. Saya suwukin Pak Haji. Ya, tahu. Disuwuk, tahu gak suwuk? Apa? Ya. Jadi setiap malam saya setelah habis jalankan ilmu RDAY mandi bangun, sebelum itu saya senyum 41 kali. Saya mengucap syukur dulu, terus senyum 41 kali. Setelah itu saya mandi jam 00. Setelah itu saya jalankan sholat taubat yang saya termasuk Pak Haji yang taubat telanjang bulat. Siap. Ya. Alhamdulillah saya jalankan, Siapa yang udah pernah taubat telanjang bulat? Nah, itu benar-benar takjub, ibu-ibu, bapak-bapak, takjub sekali itu sekali. Nah, akhirnya saya sholat taubat, sholat tahajud, sholat hajat dan witir. Itu saya ngaji, walaupun belum itu tetap saya terus jalanin sampai saya yang tidak pernah khatam sekarang udah 8 kali khatam. Tepuk tangan dong. Sebelum kenal RDAY pernah khatam nggak berkali-kali? Tidak. Nggak pernah. Tidak pernah saya. Wow. Alhamdulillah saya paksakan dengan syariah harus besok paginya dinas, tapi saya tetap jalankan itu. Nah sebelum saya sholat subuh, saya ngelihat sampai saya tanya ke Mbak Nadia, WA saya ke Mbak Nadia, saya gimana caranya. Akhirnya saya sebelum sholat subuh, saya naik ke kamar anak-anak. Yang anak saya itu yang pertama Pak Haji, itu tadinya judes, jutek, galak sama saya. Kalau di rumah itu dikunci. Akhirnya saya ketok. Apa sih mama ini? Bilangnya bau mama ini. Wah udah marah-marah. Akhirnya saya udah ini ikutin. Sampai sekarang 180 derajat berubah sekali. Tepuk tangan dong. Oh. Berubah. Itu saya langkahin. Sukses saya langkahin 9 kali, terus saya suwukin yang tadinya sekarang itu mereka nagih. Kalau setiap hari tidak disuwuk malah, mama kok saya nggak disuwuk. Itu jadi udah nagih dengan sendirinya. Bapak Ibu, Bapak mau nagih gak Bapak? Alhamdulillah Pak Haji, terima kasih banyak perubahan dari anak-anak saya. Bismillah semuanya berkat ilmu dari RDAY yang benar-benar takjub. Pak Haji saya benar-benar ini
nggak bisa untuk berkata-kata ya. Jadi benar-benar ini ilmu ini yang benar-benar dari dulu saya tidak pernah, saya selalu kata Pak Haji kan, jangan ngeluh, jangan sedih, jangan dongkol. Kata Pak Haji, jangan selalu dongkol. Akhirnya saya terus saya berjuang tidak dongkol. Alhamdulillah sekarang saya tenang, sampai saya kalau ketemu orang saya selalu saya colek ini alat kelamin saya ini buat salaman. Alhamdulillah suka-suka sehari ada 1 juta 2 juta. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Makanya Bapak sekarang, siapa yang mau salaman sama ibu? No. Terima kasih Pak Haji. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya benar-benar bersyukur kepada Allah ya, dengan kita ketemu ilmu RDAY ini, ketemu sama Pak Haji, guru besar kita. Saya benar-benar subhanallah, ini tidak salah. Kita tidak salah melangkah ke RDAY ini yang benar-benar kalau dilaju mungkin jauh ya ibu-ibu, tapi biar gimana pun juga inilah tempatnya. Alhamdulillah kita benar-benar yang bukan, maaf ya, bukan kita menjelekkan siapapun, yang tidak pernah Pak Haji itu ngasih air atau secara otomatis sakit sampai saya sakit pun juga, alhamdulillah itu dengan yang diberikan ilmu dari Pak Haji, alhamdulillah saya jalankan benar-benar terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak Haji. Apapun juga Pak Haji selalu sehat. Amin. Sukses dalam semuanya, karena semua di sini yang selalu panjang umur, panjang rezekinya. Buat bapak-bapak. Panjang rezekinya, semuanya, umurnya, terus jodohnya. Alhamdulillah saya benar-benar terharu dengan cerita Pak Haji yang anak-anaknya dokter semuanya. Pasti saya juga, anak saya bisa dapetin dokter Pak Haji. Pasti. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Bapak-bapak Ibu semuanya, tidak salah. Ini RDAY tempatnya di sini yang dipimpin oleh Bapak Haji Dwi Susanto, takjub dan tidak ada dan tidak pernah salah di sini ibu-ibu ya. Saya bukan mempromosikan, tapi memang benar dan saya terlaksana benar-benar dari dulu, baru kali ini. Kenapa kata saya tidak dari dulu, tapi sekarang saya benar-benar tidak ada kata terlambat ya ibu-ibu, tidak ada bapak-bapak kata terlambat. Inilah tempatnya. Kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin kita sholat bolong-bolong tapi saya kalau tidak sholat, apalagi tidak menjalankan kebliatan badiatannya, rasanya kayak kurang dan kayak nggak minum. Kalau kita nggak kayak minum air tiap harinya itu, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Haji. Saya benar-benar bersyukur dengan ilmu-ilmu yang diberikan Pak Haji kepada saya. Walaupun selama ini saya tidak ada kata terlambat, pasti kedepannya pasti akan lebih baik. Ya, terima kasih Pak Haji semuanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Wah, sini aja, nggak apa-apa. Jadi Bapak dan Ibu, kalau aja itu cobek, coek, ya, itu aja bisa memisahkan tali kasih. Tahu kan tali kasih? Maksudnya ini suka kan bisa dipisahkan dengan coek. Nah, berarti ini coek bisa misahin apa coba selain itu? Penyakit. Jadi kalau Bapak dan Ibu sakit, dicowek. Keluar gak penyakitnya? Keluar gak? Nanti dia keluar. Begitu. Debt collector. Nah, bisa. Pokoknya apa aja yang Ibu dengan ketakutan, gemeteran. Nah, gimana misahinnya? Pakai itu. Tepuk tangan dong. Daripada Ibu ke kamar diikutin, ke dapur diikutin, ya kan? Kalau duitnya sih nggak apa-apa, ya kan? Mau cobek. Oke? Jadi Bapak dan Ibu paksain
dipaksain, pakai yang paling mudah dulu. Jangan yang berpikir susah, aduh gimana nih, aku mau misahin anak putri saya dengan ini, saya mau misahin pacar saya, kan saya suka sama pacar saya udah pacaran lagi sama dia. Gimana? Ah, itu namanya ngeluh. Sudah, cobek beraksi. Bisa? Kalau saya dulu bilang sama anak saya gini, sekolah dokter ya sayang, nggak mau, aku maunya teknik sipil. Nomor 2, kamu sekolah dokter ya sayang, nggak mau, aku maunya teknik industri. Langsung saya gebrak. Dulu kalau anak nggak nurut, dukun bertindak. Terus kata putri saya, kalau sekarang Pak, sekolah dokter. Karena anak saya dua-duanya dokter, makanya di rumah sakit putri saya terkenal dokter selakangan. Pasiennya banyak, tapi katanya lebih banyak pasiennya papa katanya. Ya iyalah, orang ini pasiennya berbagai penyakit ya kan. Cep, tepuk tangan dulu dong. Kasih centong 3, putrinya 2, mamahnya 1. Kasih uang bibit buat manggil. Pak Roni bisa manggil ratusan juta setiap hari. Nah, mbaknya juga harus bisa dan pasti bisa. 3. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Ya. Pak Roni itu tamu saya tahun 2015 seperti Pak Haji Marco. Itu dia nyentongin dengan tidak berharap. Nah, kita kadang nyentongin berharap. Gak boleh Pak. Orang ini juga gak pakai mahar kok. Centongnya gratis. Bibitnya gratis. Terus berharap lagi mana? Janganlah. Jadi sambil main-main, sambil ngobrol. Masuk gak? Masuk Pak. Makanya saya mau Bapak dan Ibu praktekin seperti mbaknya. Apa yang dilakukan sama mbaknya? Dia maksain wajib sebelum salaman sama orang, wajib remes alat kelamin buat salaman. Kasih gue uang, kasih gue modal. Pak, minimal nggak mati 1 juta Pak sehari. Coba Bapak praktekin. Tapi kenapa Bapak nggak nyebutin angka? Kan udah tahu ilmu RDI. Remes, kasih gue modal 10M. Kasih gue modal. Bapak dari salaman ini taruhlah 1000 orang, nggak mungkin nggak 10 orang ada yang ngasih 10 miliar, pasti ada. Nah, bisa gak kita praktekin internal kita dulu nih yang sekarang ada. Jadi Bapak saling remes sama Ibu. Hah? Iya. Enggak, Ibu yang remes alat kelamin Ibu, Bapak ngeremes alat kelamin Bapak. Nanti buat salaman, saling salaman. Coba konslet gak? Tadi ada Pak Haji. Apa? Anak yatim yang remes-remes punya saya, yatim demi Allah. Ada? Ada tadi. Oh iya. Yatim yang remes-remes. Iya, itu tadi disuruh sama ibu yatim. Dek, tolong remes tuh Bapak yang topi hijau. Kasih tahu Mama. Tadi kan ibu yatimnya udah kerja sama saya. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu udah sampai di rumah, tolong nih ilmu kearifan lokal. Jadi hampir orang yang remes alat kelamin buat salaman sama orang, itu minimal ada uang masuk, minimal itu 1 juta Pak. Apapun profesinya, mau pedagang. Kan saya ibu rumah tangga doang. Ya udah salaman sama suami. Nanti suami salaman sama teman-teman kantor. Kan pulang juga kan nyampe juga ke ibu, ya kan? Nah, coba praktekin. Sulitnya apa sih kalau kita ngeremes alat kelamin kita masing-masing? Nggak ada kan? Nah, remes. Tapi jangan dinikmatin ya. Ya nggak boleh. Masa dinikmati?
Suami saya pulang bawa duit 10 juta. Suami saya pulang dapat 10 juta. Atau kalau kita profesinya dokter, buat salaman sama pasiennya, balik lagi ya sekeluarga, balik lagi ya satu ke balik lagi ya satu kecamatan, balik lagi ya satu kelurahan, begitu. Bisa gak? Berani gak? Ya, tapi nanti jangan salaman sama saya begitu ya. Ya, testimoni. Siapa yang mau testimoni? Tepuk tangan dulu dong. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Mau nanya apa testimoni? testimoni ada, nanya ada. Boleh. Testimoni, yuk. Testimoni aja dulu. Ya. Namanya siapa? Satem. Alat kelamin apa? Jenis kelamin? Alat kelamin laki perempuan. Perempuan. Namanya siapa? Satem. Satem. Berarti alat kelamin kamu hitam. Habis namanya Satem. Ya deh. Ya. Apa pertanyaannya Satem? Ini Pak Haji. Kan biasa nama mandi, tiap mandi harus pakai air hangat ya? Biasanya kalau mandi harus pakai air hangat. Ya nggak bisa pakai air dingin. Nggak bisa pakai air dingin. Ya, walaupun siang bolong. Walaupun siang bolong. Ya. Padahal alat kelamin kan udah bolong. Tapi sekarang alhamdulillah Pak Haji bisa mandi jam 12. Bisa, Jam 00. iya, pakai air dingin bisa. Wow, tepuk tangan dong. Meraktekin ilmu RDI apa? Jam 00 bisa mandi air dingin. Itu bangun itu, terus senyum, terus Satem grogi. iya banyak orangnya. Hah? Iya banyak orang jadi grogi. Ini bukan orang. Ini nasabah. Yes, Satem acting mulai Satem. Ya udah mandi itu terus sholat ya, udah sholat baca Quran. Alhamdulillah itu dikit-dikit juga gitu baca Quran, nggak pernah berhenti gitu ya. Itu jadi alhamdulillah gitu mandinya pakai air pandan Pak Haji. Mandinya pakai pandan 9 lembar. Iya minumnya air pandan. Minumnya air pandan. Jadi alhamdulillah mandi jadi Cebok. itu air pandan ya. Cebok. Iya kan itu. Wow, mau lihat. Di rumah sama siapa aja tinggal Satem? Banyak orang. Siapa aja? Sama suami, Suami, sama anak buah anak buah berapa? banyak. Nah, waktu mandi jam 00, apa komennya dari suami dan penghuni orang rumah itu? Kan suami juga ikut. Oh, mandi juga. Iya, iya. Mandi juga ya. Iya, iya. Tapi nggak bareng kan? Enggak. Iya, iya. Jangan ya. Jangan kan banyak orang jadi kalau masuk kamar mandinya gimana gitu. Iya, jadi Satem mandinya di loteng. Suami mandinya di Ada sungai. lagi Pak Haji. Ada Satem nih pertanyaan dari tamu-tamu nih. Kapan terakhir Satem nenenin suami? Kapan tuh terakhir Satem? enggak semua ya. Hah? Kalau mau jualan Sekarang hari Rabu. Kapan terakhir Satem nenenin suami? kan tadi jualan tadi pagi. Kanan berapa kali, kiri berapa kali Satem nenenin suami? Enggak kata si Bapak katanya kalau misalnya mau berangkat mah kan sebentar, udah 99 aja. Singkat benar Satem. Kan
Harusnya romantis. Suruh berangkat Pak Haji. Oh, mau berangkat. Ya. Itu kan Jadi yang nawarin Nenen tuh Satem atau suami yang minta? si bapak yang minta. Gimana dia mintanya ke Satem? Gimana Bu? Ya, mau berangkat sekarang ya? Setelah itu Satem gimana aktingnya setelah suami gitu? Buka Pak Haji, buka. Hah? Buka, ayo mangga gitu. Tepuk tangan ya. Tepuk tangan. Kan tiap di tempat jualan juga kalau misalnya itu lihat itu aja YouTube Pak Haji. Gimana? Lihat YouTube Pak Haji. Kalau di tempat jualan, Kalau di tempat jualan nonton YouTube saya. ya. Di itunya di telinga ya dipakai headset ya. Oh iya. Jadi nggak kalau ada yang beli juga, ih kok senyum-senyum nggak apa-apa kan pada lihat. Oh, jadi Satem suka senyum-senyum sendiri. Ya. Wah. Nah, tadi tak pertanyaan nih dari tamu. Kapan terakhir Satem ML sama suami? Jarang, Sekarang hari Rabu. jarang. Ada 100 tahun yang lalu. Ingat-ingat kapan terakhir Satem? Enggak, lama sih ya. Ada 100 tahun. Ya, enggak. Apa? 100 tahun. Enggak. Nggak ada ya. Jadi kapan tuh Satem terakhir ML? Lupa sih, lupa. Coba ingat-ingat terakhir Satem ML posisi di atas sampai di bawah. Lupa Pak Haji sibuk, jadi lupa ya. Sip, tepuk tangan dong. Satem, apa bonusnya dari Allah memuliakan suami dengan kasih Nenen sebelum berangkat dagang? Bonusnya apa dari Allah? Kemudahan apa Allah kasih ke Satem? Itu dagangannya alhamdulillah ya habis terus. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Cuman tadi enggak Dagangannya habis sehabis air susu Nenen Satem. Di mod nggak keluar susu, habis. cuman tadi enggak habis. Tadi enggak habis. Jadi alhamdulillah bonusnya nenenin suami dagangan selalu habis. Iya, alhamdulillah. Wow. Tadi pas hujan, buru mati lampu, pengen kesini, udah buru-buru mendingan pulang gitu. Kesini juga tadi udah mau nggak jadi, kan hujan ya, kata si bapak. Tinggal di mana Satem? Di Bogor, di Empang, Di Empang. Dagangnya di mana Satem? di Cipinang Gading, di Cipinang Gading. Di mana tuh? BNR. BNR. Yang dijual apa Satem? Ayam kriuk. Ayam kriuk, sekriuk Nenen Satem. Tepuk tangan dong. Apalagi testimoninya Satem? Pada itu Pak Haji udah yang kata Pak Haji harus dilarung ke laut ya, udah. Oh, Satem punya itu. Ya dulu kan kata Pak Haji dilarung ke laut. Oh iya, jadi bapak dan ibu kalau dulu pernah datang ke orang pinter atau ke kiai atau ke ustadz atau ke kasih apa ke mana aja pernah dikasih amalan atau wafak atau apalah itu yang ada tulisannya kayak itu. Nah kalau bisa bapak dan ibu jangan ada. Buktinya apa Pak Haji kalau kita nggak boleh punya mustika itu? Cara ngetesnya gampang kok. Mustika yang dari Pak Kiai atau Ustadz atau Habib atau siapa aja lah orang pinter itu mustikanya. Taruh di lemari. Terus ditutup. Malam-malam dengerin. Pasti bunyi gluduk, gluduk, gluduk. Gluduk, 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 gluduk. Nah itu dia ada nyawanya. Nah itu kalau kita makan, dia juga ikut makan. Cuman bedanya kita sepiring, dia sebaskom. Iya jadi kita boros. Herannya ada aja rezeki, ada aja pengeluaran. Ya mobil lah, terot, long terot, ball joint, sobeker, aki. Oh Satem udah dilarung? Udah. Nah kalau bisa dilarung Pak, di laut. Suruh udah ke laut ke Ancol. Ancol, kan di tengah-tengah ada restoran. Enggak, anak maunya ke pelabuhan. Hmm. Pelabuhan kemarin. Udah. Dilarung ya. Ya, udah. Balik lagi ya ke yang punya ya. Nanti balik lagi ke yang punya. Emang nanti kalau itu kita pelihara gimana Pak Haji? Nanti pada saat bapak dan ibu mau masuk surga di akhirat, nanti dia jagain di depan. Nggak bisa masuk surga. Kok gitu? Kan kamu pernah pakai saya buat pesugihan.
Kan kamu pernah pakai saya buat dagang. Kan udah saya wiritin, itu makanan saya. Gaji saya mana? Ah, dia minta gaji kita. Akhirnya pahala kita buat dia kurang, dosa dia buat kita. Udah kita rumahnya tipe 21, motornya nyicil, mobilnya nyicil. Aduh, punya pasangan hidup juga nyicil. Oh, jadi udah dilarung. Udah. Wow, tepuk tangan dong buat Satem. Kan kata anak, ibu emang harus. Iya. Harus. Iya, takut bentrok sama Pak Haji. Iya, karena di RDAI kan nggak ada mahar. Kita nggak ada mahar, nggak ada wafak, nggak ada. Kita hanya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Satu aja, ke Allah aja. Nggak ada jimat, nggak ada. Terus ini sesek ya, sesek tiap hari, sesek Ya. kalau misalkan bawa berat Pak Haji langsung sesek napasnya Pegel? gitu. Ya, enggak, napasnya gitu kayak Oh, nenek. kalau bawa berat napasnya. Iya, langsung. Apa kebanyakan nenen? Enggak, dulunya jatuh. Oh, dulu jatuh. Dulu jatuh dari motor. Jadi Ya. sekarang kalau ngangkat berat langsung terasa gitu napasnya gimana ya gitu. Megap. Mm-mm. Iya. Terus udah aja dikalungin itu teh. Celana dalam. Iya. Dikalungin. Celana dalamnya siapa, Satem? Sendiri. Celana dalamnya Satem sendiri dikalungin. Iya. Wow, tepuk tangan dong. Tiap hari. Tiap hari. Hasilnya gimana, Satem? Hasilnya? Alhamdulillah. Udah enakan? Enakan. Bapak-bapak mana yang pada lehernya pegel? Satem bisa disewa boleh, Satem? Pada punya. Oh, udah pada punya. Iya. Mungkin punya Satem lebih manjur. Ini Pak Haji pertanyaannya ya. Ya. Kan dulu kata Pak Haji harus itu kata di BRI kan harus di top up ya. Kata Pak Haji Ambil. Ya. Top up ambil. Terus telepon lagi gini, ibu mendingan nama orang lain aja, cina langsung cair 100 juta, cina gitu. Kan kalau nama orang lain kita jadi double ya. Iya. Pengennya yang punya kita aja gitu, gimana itu Pak Haji saran? Ibu remes alat kelamin buat salaman sama orang marketing BRI. Jauh itu Bu. Di mana? Di Jawa Tengah. Oh, di Jawa Tengah. Gampang. Alat kelaminnya Satem titipin pakai tiki. Gampang, Satem. Tulis nama marketingnya BRI yang di Jawa Tengah itu, colek, lolos, verifikasi lolos. Nanti kamu lolos. Walaupun udah merah gitu. Walaupun merah. Kan alat kelamin kamu merah sama merah. Jadi ketemu jadi biru. Emang Main. itu langsung katanya bisa Bu, langsung sekarang juga cair tapi nama orang lain ya. Jangan nama. Double jadinya. Iya, satu aja. Nanti kamu colek alat kelamin kamu. Manjur. Tepuk tangan dong untuk Satem. Praktekin ya. Nih, kasih centong buat Satem. Ya, nih, sama suaminya ya satu-satu, Tem ya. Kalau bisa pulang dari sini langsung ML ya, Tem. Iya lu. ML ya. Nanti kalau ML video call sama gue ya. Ya. Terkabul ya. Saya humor ya. Jangan diambil hati ya. Yuk, tepuk tangan dong untuk Satem.